Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga radio Al-Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini, pada siang hari ini, kita bisa melanjutkan kajian kita lagi membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari semalam. Dan alhamdulillah, ya, setelah selesai dari bulan Ramadan, libur bulan Ramadan, dan semoga amalan ibadah kita semuanya, dari ibadah puasa, kemudian ibadah salat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan juga yang lain, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan. Bagaimana amalan ibadah kita selama Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pahala-pahala kita di bulan Ramadan itu tidak pudar, tidak hilang, ya, tidak hancur, tidak musnah. Dan tapi bagaimana, ya, amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ibadah-ibadah kita yang sudah kita kerjakan itu masih ada. Itu yang kita harus perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yakunu liqabulil amali asadda hamman minkum bil amal. Jadikanlah untuk diterimanya amal ibadah itu lebih menjadi fokus kalian, menjadi perhatian kalian di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tasma'u qala Allah ta'ala, bukankah kalian mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi para sahabat, ya, mereka ini menjadi fokusnya dalam beribadah, ya, bagaimana caranya agar amal ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya akan sia-sia. Kita sudah lapar di bulan Ramadan, ya, sudah haus, ya, kemudian tidak makan, ya, tidak minum, menahan rasa lapar, rasa capek, mengantuk, kemudian, ya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sia-sia, ya, terbuang percuma. Kita mendapatkan capek tapi enggak ada faedahnya di akhiratnya. Dan juga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, lain astaikana
annallaha taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu amal ibadah saja, dan satu salat saja, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dunia dan juga seisinya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum semangat bagaimana amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini khawatir, ya mereka ini takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita semuanya. Ya, ketika kita puasa Ramadan, kita bersedekah di bulan Ramadan, juga beribadah dan juga beramal saleh dan juga dari amal ibadah-ibadah yang lain, maka bagaimana caranya agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala kita selama Ramadan ya tidak hilang, tidak musnah, dan tapi bisa terjaga, yang mana kita dapat ambil faedahnya ya nanti di akhirat. Oleh karena itu yang paling utama ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dahulu ya sebelum Ramadan ya atau 6 bulan sebelum Ramadan, mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan, ya mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana amal ibadah puasanya ya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkan selama 6 bulan setelah Ramadan, ya mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasanya itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini khawatir, mereka ini takut amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi debu yang berhamburan. Dan juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika keduanya membangun Ka'bah dan meletakkan batu pondasi Ka'bah, ya keduanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ini, amal ibadah ini. Ya sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mengangkat pondasi dari Ka'bah, mereka keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, ya terimalah dari kami ini, terimalah amal ibadah kami ini, innaka antas samiul alim, bahwasanya Engkau ya maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ketika menyembelih udhiyah, menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban, maka Nabi SAW berdoa sambil mengatakan, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, sembilan ini dari Muhammad, wa ali Muhammadin, juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika menyembelih kurban, Nabi ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita enggak mengetahui apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya ataukah tidak. Maka sekarang perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon, ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita selama Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu masih dalam pembahasan sunnah-sunnah qiyamul lail. Jadi hal-hal yang disunahkan dalam salat malam. Hal-hal yang disunahkan dalam salat malam, dan kita masih dalam pembahasan yang ke-9. Sunnah yang ke-9
Itu di sini dijelaskan qala al-mu'allif hafizahullahu taala minas sunnati ayyaqnuta fi witrihi ahyanan. Di antara sunnah salat malam qiyamul lail ayyaqnuta fi witrihi ahyanan, supaya kunut pada salat witirnya. Ahyanan kadang-kadang. Jadi sunnah yang kesembilan adalah disunahkan supaya kunut dalam salat witir. Jadi antara sunnah salat witir adalah kunut. Ya, kunut dalam salat witir. Jadi disunahkan supaya kunut dalam salat witir ahyanan, kadang-kadang. Jadi enggak terus menerus, tapi apa? Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kunut dalam salat witirnya, dan juga lebih seringnya apa? Tidak kunut. Jadi kadang kunut, ya kadang tidak. Jadi termasuk madhabnya jumhur para ulama bahwasanya disunahkan ya ketika salat witir ya supaya kunut, tapi kadang-kadang saja, ya tidak menerus-menerus. Dan ini ya di bulan Ramadan ataukah di selain bulan Ramadan. Ketika kunut bulan Ramadan disunahkan supaya kunut, supaya ketika salat pada bulan Ramadan, nah ketika salat witir di bulan Ramadan disunahkan supaya kunut witir. Tapi kadang-kadang saja. Dan juga di selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Jadi misalnya ketika pada bulan ini atau pada bulan-bulan yang lain di selain Ramadan, ketika kita salat malam, kemudian salat witir, maka juga disunahkan supaya kunut, ya, supaya kunut. Tapi kadang-kadang ya saja, tidak menerus-menerus, tapi kadang-kadang saja. Nah, jadi kunut dalam salat witir itu bukan pada bulan Ramadan saja, tapi pada setiap tahun, ya pada setiap hari juga disunahkan, tapi kadang-kadang saja supaya kunut pada salat witirnya. Di sini dijelaskan qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal kunuta yutlaqu 'alal qiyam. Bahwasanya kunut itu punya beberapa makna. Dimutlakan 'alal qiyam, atas berdiri. Jadi kunut itu punya beberapa makna. Bisa dimanakan al-qiyam, yaitu berdiri. Wasukut, dan juga diam. Diam atau ya diam. Wadawamul ibadah, dan terus melakukan ibadah. Wadawamul ibadah, dan senantiasa terus melakukan ibadah. Wad doa, dan juga kunut punya makna ad-doa. Punya makna ad-doa. Jadi kunut kadang-kadang ya punya makna ad-doa. Wat tasbih, dan juga at-tasbih. Dan juga punya makna at-tasbih. Wal khusu', dan juga punya makna al-khusu'. Dan juga punya makna al-khusu'. Jadi kunut itu punya beberapa makna. Yutlaqu 'alal qiyam, dimutlakan atas makna al-qiyam, berdiri. Jadi as-sukut, diam. Ya punya makna lagi dawamul ibadah, terus melakukan ibadah. Terus juga punya makna ad-doa, berdoa. Juga punya makna at-tasbih. Punya makna at-tasbih wal khusu', dan juga punya makna khusu'. Ya sesuai dengan konteks kalimatnya. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, contohnya itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi hafidhu 'alas salawati, jagalah salat-salat, was salatil wusta, dan salat yang tengah-tengah yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Wakumu, dan berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan qanitin, dengan kunut. Kunut di sini adalah punya makna al-khusu'. Ya, punya makna khusu'. Jadi salatlah dengan khusu'. Berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya dengan khusu', dengan khusu'.
Dan juga sebagaimana contoh yang lain firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 12, wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam termasuk orang-orang yang kunut. Apa makna kunut di sini? Punya makna dawamul ibadah. Ya, terus melakukan ibadah, senantiasa melakukan ibadah. Atau punya makna at-ta'ah, yaitu orang yang melakukan ketaatan. Jadi kunut di sini punya beberapa makna, tapi apa ya sesuai dengan konteks kalimatnya. Wal maqsudu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini, dimaksudkan dalam pembahasan di sini, ad-du'a, punya makna ad-du'a. Ya, punya makna ad-du'a. Jadi kunut yang dimaksudkan dalam pembahasan di sini itu adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Maksudnya apa? Doa di dalam salat pada tempat-tempat khusus dari berdiri. Itu ad-du'a fi salat fi mahallin makhsus minal qiyam. Itu berdoa di dalam salat. Jadi kunut itu berdoa di dalam salat, tapi fi mahallin makhsus, pada tempat-tempat yang khusus. Pada tempat-tempat tertentu minal qiyam dari berdiri. Di waktunya itu waktunya adalah dalam ketika berdiri, yaitu pada sebelum ruku atau setelah ruku. Sebelum ruku atau setelah ruku, dan itu pada rakaat yang terakhir, Wa dzalika fir raka'atil salisati allati yaqra'u fiha suratul Ikhlas. Dan itu pada rakaat yang ketiga yang mana membaca di dalamnya surat Al-Ikhlas. Jadi kunut witir itu apa dikerjakan pada rakaat yang ketiga dari salat witir yang dibaca di dalamnya surat Al-Ikhlas. Ya, karena orang yang salat witir kalau 3 rakaat itu ada sunnah bacaan khusus. Jadi ada sunnah bacaan khusus. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, ya, surat Al-A'la. Rakaat yang pertama surat Al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga membaca surat As-Samad, yaitu Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Wal kunutu fil witri minas sunnah. Minas sunnati fi'luhu ahyanan. Dan kunut dalam witir termasuk sunnah dikerjakan kadang-kadang. Wa tarkuhu ahyanan, dan meninggalkannya kadang-kadang. Jadi kunut dalam salat witir sunnahnya apa? Dikerjakan kadang-kadang dan juga ditinggalkan kadang-kadang. Jadi yang sunnah ketika salat witir kunutnya itu apa? Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Jadi bukan terus menerus ketika witir selalu kunut. Enggak, tapi apa? Sunnahnya kadang-kadang dikerjakan, ya kadang-kadang tidak dikerjakan. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wal aula ayyakuna tarku aqsara minal fi'li. Wal aula, dan lebih utama ayyakuna tarku aqsara minal fi'li, bahwasanya meninggalkan itu lebih banyak daripada mengerjakannya. Jadi yang lebih utama itu lebih banyak meninggalkan daripada mengerjakan witirnya. Jadi memang yang sunnah itu kadang-kadang dikerjakan dan kadang-kadang tidak dikerjakan, tapi lebih utama lebih afdal lagi ya supaya lebih banyak meninggalkan daripada mengerjakannya. Ya, lebih banyak ditinggalkan daripada mengerjakannya. Jadi kadang-kadang saja supaya kunut witir. Jadi enggak setiap hari, enggak setiap salat witir ya pasti kunut. Tapi apa lebih afdalnya itu apa? Lebih baik meninggalkan ya daripada mengerjakannya. Wa ta'lil, dan alasannya.
Jadi wal ta'lil dan alasannya. Kenapa? Li'annaha ja'at ahaditsu katsira tasifu witra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ya datang hadis yang banyak yang mensifati witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah banyak hadis-hadis yang datang yang mensifati witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mengetahui bagaimana keadaan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian wa Ummu Salamah, dan juga dari Ummu Salamah, juga termasuk istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas yang sering tinggal di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Hudzaifah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dan juga Hudzaifah dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Wa laisa fi shay'in minha annahu qanata fil witri, dan tidak ada di dalam sesuatu darinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut dalam salat witirnya. Jadi sudah banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang sifat witirnya, salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, ya dari Ummu Salamah, dari Ibnu Abbas, dari Hudzaifah, juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Tapi mereka ini enggak meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW kunut dalam salat witirnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha minal mulazimina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha minal mulazimin, termasuk orang-orang yang bermulazamah, yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Aisyah saja yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu tinggal ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika lam tankul annahu qanata fi witrihi. Dan bersama hal itu bahwasanya Aisyah tidak menukil, tidak meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dalam salat witirnya. Nah, jadi kenapa lebih utama ditinggalkan dan kadang-kadang dikerjakan? Karena apa? Semua kebanyakan perawi dari para sahabat juga para sahabiat yang meriwayatkan witir, salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka ini enggak menyebutkan bahwasanya Nabi ini kunut witir. Bahwasanya Nabi ini kunut witir, padahal Aisyah ya sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan selalu bersama Nabi, juga enggak meriwayatkan bahwasanya Nabi ini kunut witir. Jadi lebih baik ditinggalkan. Cuma memang ada ya dari para sahabat, dari sahabat yang lain yang menjelaskan ya bahwasanya Nabi itu pernah kunut witir. Juga para sahabat juga kunut witir. Bahwasanya para sahabat juga kunut witir. Cuma kebanyakan para sahabat tidak menjelaskan tentang kunut witirnya, ya tidak meriwayatkan tentang kunut witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini ada masalah, ada permasalahan. Hal sabata al-kunutu fil witri min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi. Apakah ada ketetapan ya kunut dalam witir itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi apakah ada ketetapan kunut witir ini dari ucapannya Nabi SAW langsung, ataukah dari perbuatan Nabi SAW langsung? Bahwasanya Nabi mengatakan harus salat witir, atau Nabi pernah melakukan kunut witir. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, di sini ada perselisihan para ulama tentang apakah ada penetapan salat witir ini, kunut witir ini ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi wa fi'lihi. Bahwasanya sudah ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pendapat yang pertama, iya ada dalil dari Nabi SAW, entah dari ucapan Nabi atau dari perbuatan Nabi SAW tentang kunut witir. Wastadallu, mereka berdalil, awalan, yang pertama, min fi'lihi, dari perbuatan Nabi. Dari perbuatan Nabi SAW, bahwasanya Nabi pernah kunut witir. Itu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dengan hadis yang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dalam witir qabla ruku', sebelum ruku'. Jadi yang pertama, dalil yang pertama bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya ada hadis dari Nabi. Hadis dari Nabi SAW, dari perbuatan Nabi SAW, bahwasanya Nabi ini pernah kunut witir. Itu hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW kunut fil witri, pada witir, qabla ruku', sebelum ruku'. Dan hadis ini rawahu Abu Dawud, dan juga Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sanian, dalil yang kedua, min qawlihi, dari ucapannya. Dari ucapan Nabi SAW. Kalau tadi hadis dari perbuatan Nabi, sekarang dalil atau hadis dari ucapan Nabi SAW. Hadis Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Itu hadis yang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajari aku beberapa kalimat yang harus saya mengatakannya ketika witir. Jadi hadis Hasan bin Ali, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajari aku beberapa kalimat yang aku ucapkan ya ketika witir. Berarti apa? Ini kan hadis dari ucapan Nabi. Dari ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Hasan, bahwasanya Nabi mengajarkan Hasan beberapa kalimat supaya diucapkan ketika witirnya. Yaitu hadisnya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk, fi man hadai, sebagaimana kamu memberikan petunjuk kepada orang lain, wa afini fi man afait, ya Allah berikanlah aku keselamatan sebagaimana orang yang kau beri keselamatan, wa tawallani fi man tawallait, wa tawallani, dan jadikanlah aku walimu, fi man tawallait, sebagaimana kau menjadikan orang lain sebagai walimu, wa barik li fi ma a'tait, dan berikanlah barakah kepadaku dari apa yang kau berikan, wa qini sarra ma qadait, wa qini, dan jagalah aku, lindungilah aku, sarra ma qadait, kejelekan yang kau putuskan, kejelekan yang kau takdirkan, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka bahwasanya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menakdirkan engkau, wa innahu la yadhillu man walait, dan bahwasanya tidak ada yang terhina, tidak ada yang menghinakan, man walait, siapa yang kau jadikan kamu wali, tabarakta rabbana wa ta'alait, tabarakta, maha suci engkau, rabbana, wahai Rabb kami, wa ta'alait, dan maha suci engkau, wahai Rabb kami. Nah, ini hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, wal qaulu tsani, pendapat yang kedua,
Ini pendapat yang kedua tentang apakah ada dalil dari Nabi tentang kunut witir. Annahu la yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutal witri. Bahwasanya tidak ada ketetapan, tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut witir. La min qaulihi, tidak dari ucapan Nabi, wala min fi'li, dan juga tidak ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pendapat yang kedua, ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih, tidak ada ketetapan dari Nabi tentang masalah kunut witir. Entah itu hadis yang berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya perintah dari Nabi, atau dari perbuatan Nabi, atau dari perbuatan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab tentang hadis-hadis tadi, menjawab tentang hadis yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan tentang adanya hadis tentang kunut witir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, amma hadis Ubay bin Ka'ab bin As-Sabiq, adapun hadisnya Ubay bin Ka'ab yang telah lalu, fahuwa hadisun dhaifun, maka dia adalah hadis yang dhaif. Jadi sebagian para ulama ada mengatakan kalau hadisnya Ubay bin Ka'ab yang telah lalu itu adalah hadis yang dhaif. Itu hadis tentang masalah tadi. Itu anna Rasulullah SAW qanata fil witri qabla ruku, itu adalah hadis yang dhaif. Wa dha'afahu al-Imam Ahmad, didhaifkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Al-Mundhir rahimahullahu taala, juga Ibnu Al-Mundhir rahimahullahu taala. Jadi hadis ini dhaif, juga didhaifkan oleh para ulama, ya semisal Imam Ahmad, juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Mundhir rahimahullahu taala. Dan juga hadis ini juga ada yang menghasankan, dan juga ada yang mensahihkan, sebagaimana disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa amma hadisul Hasan bin Ali As-Sabiq, adapun hadisnya Hasan bin Ali yang telah lalu, itu hadis tentang doa kunut witir, ya kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait, dan juga seterusnya. Fa hadisun sahihun, maka dia hadis yang sahih, ya hadisnya sahih. Illa lafdha kunutal witri fil hadis fayyasadah, kecuali lafaz kunut witir dalam hadis tadi, maka dia adalah sad, maka dia adalah sanad yang lafaz yang sad. Jadi kalau ada tambahan kunutul witir itu yang sad. Rawaha ahlu sunan min tariqi Abi Ishaq an Buraidin ibni Abi Maryam an Abil Khawra anil Hasanih bihi, diriwayatkan oleh ahlu sunan, ya dari jalannya Abi Ishaq dari Buraid bin Abi Maryam dari Abil Khawra dari Hasan. Jadi kalau ada lafaz kunutul witri itu hadis yang sahih, ataupun tanpa kunutul witir itu hadis yang sahih. Tapi hadis ini juga disahihkan oleh para ulama yang lain. Ya, disahihkan juga oleh para ulama yang lain. Semisal disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi apa? Memang dari sisi sanad, ya para ulama ada yang mendhaifkan, dan juga para ulama yang lain juga ada yang mensahihkan. Bagi mensahihkan berarti apa? Hadis itu benar. Ada hadis dari ucapan Nabi SAW, dan juga ada hadis dari perbuatan Nabi SAW dalam masalah kunut witir. Tapi kalau hadis itu hadis yang didhaifkan, ya kalau hadis itu yang didhaifkan, ya berarti apa? Tidak ada hadis ya tentang kunut witir ya dari Nabi SAW berupa ucapan atau dari perbuatannya. Wa ammal Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad farawal hadis, maka meriwayatkan hadis an Yahya ibni Sa'id an Su'bah haddatsani Buraid ibni Abi Maryam bilafdhin kana yu'allimana hadad du'a Allahumma hdini fi man hadait
Wa qalu hadha huwal mahfud li'anna su'ba awsaku min kulli man rawahu an Buraidin fataqaddama fatuqaddima riwayatuhu ala ghairihi. Adapun Imam Ahmad dia meriwayatkan hadis dari Yahya bin Sa'id dari Su'bah menceritakan kepadaku Buraid bin Abi Maryam dengan lafaz kana yu'allimana hadza doa, bahwasanya Nabi itu mengajari aku doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, tanpa ada kunutul witir. Qalu mereka mengatakan hadza huwal mahfud. Jadi ini yang ada. Karena Su'bah awsak lebih siqah. Ya lebih siqah min kulli man rawahu an Buraidin, dari setiap siapa yang meriwayatkannya dari Buraid. Fatuqaddima riwayatu ala ghairihi, maka didahulukan riwayatnya Su'bah ya daripada yang lain. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, wa hadzal khabaru rawahu Su'bah ibn al-Hajjaj an Buraid bin Abi Maryam fi qissati du'a wa lam yadhkur al-qunut walal witir. La yadhkur al-qunut walal witir. Jadi Ibnu Khuzaimah mengatakan kabar ini, hadis ini diriwayatkan oleh Su'bah dari Al-Hajjaj dari Buraid bin Abi Maryam dalam kisah doa, tapi tidak disebutkan kunut dan juga tidak disebutkan witirnya. Enggak ada lafaz kunut, enggak ada lafaz witirnya. Qala Su'bah akhfad. Jadi Su'bah ini lebih akhfad, lebih siqah, lebih terjaga hafalannya, lebih kuat hafalannya. Walau sabatal khabaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil kunuti aw qanata fil witri lam yajiz indi mukhalafatu khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam walastu a'lamuhu sabitan. Ibnu Khuzaimah mengatakan seandainya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu memerintahkan supaya kunut dalam witir, atau Nabi itu kunut dalam witirnya, lam yajuz indi, maka tidak boleh bagiku untuk menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walastu a'lamuhu sabitan, dan saya tidak mengetahui kalau itu ada, kalau ada hadis yang sahih. Nah, ini pendapatnya Ibnu Khuzaimah. Wa qablahu qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan sebelumnya berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, la yasikhu fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayun, tidak sah darinya, tidak ada yang sahih di dalamnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Jadi Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih dalam pembahasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Jadi semua hadisnya ya bagi Imam Ahmad adalah hadis yang dhaif. Jadi ini memang perselisihan tentang masalah sahih tidaknya hadis tersebut. Kalau para ulama yang mengatakan dhaif, berarti ya tidak ada hadis sedikit pun tentang masalah kunut witir ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi ulama yang mensahihkan hadis tersebut, maka ada dalilnya. Kunut witir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, wa hadzal qaulu huwal adhar wallahu a'lam. Dan pendapat ini yang nampak wallahu a'lam. Jadi mu'alif rahimahullah atau menulis buku ini merajihkan, menguatkan bahwasanya memang tidak ada yang sahih tentang masalah kunut witir ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mu'alif di sini ya mendhaifkan hadis tentang kunut witir dari Ubay bin Ka'ab, juga hadisnya Hasan bin Ali yang ada lafaz aquluhunna fil witri. Illa annahu sabata an sahabati al-qunut fil witri. Cuma ada ketetapan dari para sahabat tentang kunut di dalam witir. Ya, jadi ada riwayat, cuma ada riwayat
ya dari para sahabat tentang kunut witir ini. Memang tidak ada langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada dari sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah kunut witir. Wa su'ila Atha 'anil kunut, ya Atha ditanya tentang masalah kunut witir. Faqala, lalu dia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alunahu. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka melakukannya. Jadi Atha seorang tabi'in ya ditanya tentang kunut, ya mereka mengatakan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kunut. Ya mereka kunut ketika witir. Ya mereka ini kunut ketika witir. Jadi walaupun ya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ya kunut ya ketika witir itu ada dari para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya para sahabat ya mereka melakukan kunut witir. Faqad sabata an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kama inda Ahmad. Dan sungguh telah ada dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Ahmad wa Abu Dawud dan juga Abu Dawud wa Tirmidzi dan juga Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, dan dia mengatakan hadis yang hasan. Wa sabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inda Abi Saibah, juga tetap ada juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ibni Abi Saibah. Jadi bagi siapa yang mengatakan atau bagi siapa yang menguatkan bahwasanya tidak ada hadis yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga mensunahkan tentang kunut witir ya, karena sunnah ini ada dari para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana Umar bin Al-Khattab juga pernah kunut witir, juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ibnu Abi Saibah ya juga kunut witir. Baik, ayo ikhwah pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan, ini yang dapat saya sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala, masih dalam pembahasan kunut witir atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kunut witir. Tentang masalah nanti akan dijelaskan apakah kunut witir itu sebelum ruku ataukah sesudah ruku, itu ketika i'tidal. Kemudian apakah mengangkat tangan ketika ruku. Kemudian doa apa saja yang diucapkan atau yang diucapkan ketika kunut. Nanti insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, kita akhiri di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.